Ibadah kita pagi ini dilayani oleh Pendeta Handri Salim, Majelis Bertugas Penatua Gigi, Penatua Sumarno, Penatua Ratih, Penatua Elvira, dan Penatua Rido. Pemandu pujian Bapak Jeril dan Penatua Erin, pengiring pujian Miss Moore, pengisi pujian paduan suara anugerah. Multimedia dan sound system Bapak Roni, Saudara Ezra, dan Bapak Richard. Majelis dan Jemaat GKI Cipinang Elok sebelumnya mengucapkan banyak terima kasih atas pelayanan Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian. Mari sebelum memulai ibadah, kita siapkan hati dan pikiran kita dengan bersaat teduh sejenak. Gereja yang sehat bukanlah tanpa perbedaan, karena setiap orang diberi atau memiliki karunia yang berbeda. Namun, setiap orang bersatu dalam satu persekutuan. Mari kita bersama saling melengkapi demi satu tujuan, yaitu memuliakan Kristus serta semakin dewasa di dalam kasih. Mari kita bersorak memuji hikmat dan kasih Allah yang tak terbatas melalui putranya yang kudus, yaitu Yesus Kristus. Dengan pujian dari NKB nomor 3, Terpujilah Allah. Jemaat diundang berdiri.
Jemaat Tuhan, marilah kita mengawali dan mendasari ibadah ini. Ibadah ini kita boleh dasari dengan satu keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Tuhan beserta saudara Dan beserta saudara juga. Silakan duduk kembali. Jemaat yang dikasihi Tuhan, tema ibadah kita minggu ini ialah dari persembahan menjadi pelayanan yang hidup. Setiap orang percaya diajak menjalani hidup sesuai dengan panggilan Kristus, yaitu membangun persekutuan tubuh Kristus. Setiap anggota tubuh Kristus dipanggil untuk bertumbuh dan menjaga kesatuan tubuh Kristus menuju kedewasaan rohani secara pribadi. Gereja mempunyai tugas panggilan, yaitu bersekutu, bersaksi, dan melayani. Demikian juga kita lakukan tiap hari Minggu. Bukan hanya sekadar kumpul-kumpul, melainkan lebih daripada itu sebagai bentuk persekutuan atau koinonia kita sebagai umat Tuhan. Maka apa yang dikatakan Mazmur atau pemazmur dalam Mazmur 95 ayat 1 dan ayat yang kedua dikatakan, marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan, bersorak-sorak bagi gunung batu keselamatan kita. Marilah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur, bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Saudara dan Bapak Ibu sekalian, mari di dalam satu hati dan satu roh kita bersama-sama membawa hidup kita sebagai persembahan yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan angkat pujian, sebuah pujian yang mengingatkan kita akan bahwa bagaimana kita adalah satu di dalam Tuhan. Kidung Kesahan 599, kita satu di dalam Tuhan. Kita satu di dalam Tuhan, satu gereja yang esa. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Marilah bertolong-tolongan, kau dan aku semuanya. Tuhan selalu memelihara seluruh alam semesta. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Kita pun disuruhnya juga menyatakan kasih-Nya. Perintah Tuhan meminta kita untuk menyatakan kasih-Nya. Marilah kita sama-sama merenungkan hidup kita sebelum kita menaikkan doa pengakuan dosa kita. Seperti syair lagu yang baru kita nyanyikan tadi. Apakah selama ini saudara-saudara dan saya sudah bersedia bertolong-tolongan? Karena kita semua berada sebagai satu persekutuan. Ataukah kita masih hidup menurut kehendak kita, ego kita, dan pementingan diri kita? Kita hanya mengikuti pemikiran diri kita sendiri, bahkan mengabaikan pengajaran dan pertumbuhan iman kita kepada Kristus. Marilah kita bersama-sama mengakui di hadapan Tuhan akan keberdosaan kita dan mengaku bahwa hanya kasih Allah yang mampu menyelamatkan dan memulihkan hidup kita. Kita berdoa. Adakah kami adalah satu tubuh Kristus ya Tuhan, yang di dalamnya adalah terdiri dari pelbagai perbedaan, tetapi kami terikat di dalam satu tubuh. Kami mempunyai peran dan fungsi masing-masing. Adakah kami sungguh-sungguh boleh menyatakan bahwa di tengah perbedaan itu kami adalah satu. Apa yang orang lain rasakan, kami juga ikut merasakan.
Maka biarlah Tuhan di dalam ibadah pada minggu kali ini kami diingatkan kembali betapa seringkali kami belum menjadi anggota tubuh yang bersatu. Kami masih terpecah belah oleh karena perbedaan bahkan kepentingan diri kami sendiri. Bahkan kami tanpa sadar terkotak-kotak dengan grup, entah itu suku atau latar belakang ekonomi atau mungkin grup-grup lainnya. Sadarkan kami Tuhan, lewat doa ini kami diingatkan sebagai tubuh Kristus kami adalah orang-orang yang sudah Engkau panggil dan persiapkan untuk kami boleh menyatakan hidup kami sesuai dengan panggilan-Mu. Apalah artinya kami ya Tuhan kalau kami adalah satu tubuh, satu iman, satu roh dan satu Allah. Kalau seringkali kami masih menyakiti sesama kami. Bahkan bukan hanya orang yang berbeda dengan kami secara keyakinan, tetapi juga orang yang sama dengan kami sebagai satu iman. Kami sulit untuk memulihkan, membebaskan diri kami dari sakit hati dan dendam. Kami seringkali menyimpan kesalahan orang lain dan menjadikan itu sebagai bara yang terus menyala di hati dan pikiran kami. Maka itulah yang seringkali menjadi penghalang kami untuk kami boleh terus menyatakan apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Karena pikiran kami dipenuhi oleh berbagai hal yang seringkali itu menjadi penghalang kami untuk kami menjadi berkat bagi orang lain. Pagi hari ini kami menghadap hadirat-Mu Tuhan, seraya kami mengaku bahwa kami belum sungguh-sungguh menghadirkan kasih Tuhan di tengah-tengah kehidupan sesama kami. Inilah doa kami. Hanya kami mohon pengampunan dari Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Pujian pengakuan dosa kita adalah kita mengatakan biarlah hanya suara Tuhan yang lembut yang mengatakan Engkau adalah milikku, dengan lembut Tuhanku. Dosaku telah dibasuh sehingga ku sembuh. Bisiknya kepadaku, Engkaulah milikku. Suaranya yang lembut merdu telah menghibur hatiku. Kasihnya mencari, darah melunasi, ku diraih kembali padanya. Ku selamat oleh rahmat-Nya. Saya mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Di dalam Kristus kita yang dahulu terasing dan berdosa, kini diterima tanpa syarat dan dipersatukan dalam satu tubuh Kristus.
Perbedaan di antara kita bukanlah sebuah kesalahan atau hukuman, melainkan hasil rancangan Allah agar kita saling membutuhkan, saling melengkapi dan berdampak bagi sesama. Roma 12 ayat 4 hingga ayat yang ke-6a berkata, sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita. Walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berbeda-beda menurut anugerah yang diberikan kepada kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Salam damai. Bersukacitalah selalu, tunjukkan wajah gembiramu. Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu. Berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain. Itu kehendak Tuhan bagimu. Jemaat Tuhan, sebagai bagian dari satu tubuh Kristus, kita dipanggil untuk saling peduli, saling mengasihi, menerima perbedaan dan saling membantu di tengah segala kekurangan yang ada. Kita bersama mencari keutamaan bersama sebagai satu persekutuan yang bertumbuh dalam kualitas hidup beriman. Bagaimana kita harus terus bertumbuh dan berkualitas? Kita diajak saling melayani. Kita dipanggil untuk terlibat melayani, bukan menjadi penonton yang pasif. Perintah baru untuk menyatakan kasih Kristus secara konkret, yaitu melayani sesama. Marilah kita sama-sama eratkan komitmen kita lewat pujian dari Kidung Kesaan 106, perintah baru. Kita nyanyikan 2 kali lagu ini. Perintah baru ku berikan padamu, agar kamu mengasihi satu sama yang lainnya, seperti aku sudah mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Perintah baru ku berikan padamu, agar kamu mengasihi satu sama yang lainnya, seperti aku sudah mengasihimu. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Sehingga orang akan tahu engkau muridku, jikalau saling mengasihi. Marilah kita mau bersama-sama
mengingat kembali, mendalami dan merenungkan apa yang menjadi perintah Tuhan lewat pemberitaan firman-Nya, lewat apa yang Bapak, Ibu, dan saya renungkan di pagi hari ini. Bukan cuma sekadar kita baca dan kita dengar, tetapi kita sama-sama hayati, sehingga perintah Tuhan sungguh-sungguh boleh kita laksanakan. Di dalam pertolongan Roh Kudus kita sama-sama mohon pemberitaan firman Tuhan ini. Mari kita berdoa. Allah yang baik, yang mengasihi kami lebih daripada segalanya. Allah yang memelihara kami, mencukupkan segala apa yang kami perlukan. Tapi juga Allah yang di dalamnya kami percaya ketika kesempatan masih ada dalam hidup ini, maka kami boleh sama-sama memaknai bahwa kesempatan adalah cara kami, cara Tuhan untuk menyatakan panggilan-Mu kepada kami. Hidup bukan diukur seberapa lama kami ada, tapi hidup kami boleh diukur seberapa bermakna kami di dalam kehidupan ini. Maka biarlah ya Tuhan, ketika anugerah-Mu yang luar biasa dalam hidup kami itu boleh kami hayati, bukan sekedar sebagai sebuah hadiah, tapi sebagai sebuah kesempatan yang begitu berharga untuk kami sama-sama jaga, pelihara di dalam panggilan hidup kami. Maka hari ini kami mau belajar dari firman Tuhan. Setiap kami, bahkan hamba-Mu yang akan memberitakannya, kami boleh semua diberikan kekuatan, diingatkan oleh firman Tuhan, dan hidup kami boleh terus kami jaga, sehingga firman Tuhan bagaikan benih yang tumbuh di tanah yang subur, bertumbuh dan berbuah. Tuhan, kami mohon Engkau berkati pemberitaan firman Tuhan ini. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat diundang untuk membuka Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kita membacanya secara berdiri lagi. Surat Efesus 4 pasal 4 ayat 1 sampai 16. Perikop ini diberi judul Kesatuan Jemaat dan Karunia yang Berbeda-beda. Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Sebab itu aku seorang tahanan karena Tuhan menasihatkan kamu supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasih-Mu dengan saling membantu, dan berusahalah memelihara kesatuan roh dalam ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilan-Mu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan melalui semua dan di dalam semua. Tetapi kepada kita masing-masing telah diberikan anugerah menurut ukuran pemberian Kristus. Itulah sebabnya dikatakan, tatkala Ia naik ke tempat tinggi, Ia membawa tawanan-tawanan, Ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Bukankah Ia telah naik berarti bahwa Ia juga telah turun ke bagian bumi yang paling bawah? Ia yang telah turun, Ia juga yang telah naik jauh lebih tinggi daripada semua langit untuk memenuhi segala sesuatu. Dialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan, pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh berbagai angin pengajaran, oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Sebaliknya, dengan teguh berpegang kepada kebenaran di dalam kasih, kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala.
Dari Dialah seluruh tubuh yang rapi, tersusun, dan diikat menjadi satu oleh semua sendi yang menopangnya, menerima pertumbuhannya sesuai dengan kadar pekerjaan tiap-tiap anggota dan membangun dirinya dalam kasih. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Bapak Ibu silakan duduk kembali. Tema ibadah kita atau tema renungan kita hari ini adalah dari persembahan menjadi pelayanan yang hidup. Bapak Ibu, kapan terakhir kondangan? Ada yang malam minggu kemarin atau semalam kondangan ke pesta? Ada? Kalau ada silakan tunjuk tangan, saya juga nggak bakal minta-minta apa-apa. Kita sering pergi ke kondangan atau ke undangan perkawinan, mungkin paling banyak ke perkawinan ya. Dan kenapa kita datang ke kondangan itu atau ke undangan itu? Ya karena diundang. Apa buktinya kalau kita diundang? Karena kita menerima undangan. Ya, undangan seakan ingin mengatakan, yuk datang ke pesta pernikahan anak kami dan seterusnya. Maka ketika kita tahu, oh iya hari Sabtu tanggal berapa kemarin? Tanggal 18 Juli 2026 pukul 7 malam akan ada resepsi pernikahan. Maka kita sudah mempersiapkan diri. Ini slide-nya belum turun dulu ya. Maka kita mempersiapkan diri untuk pesta kondangan atau pergi ke undangan. Ibu-ibu dari jam 4 udah mandi, dandan dan seterusnya, butuh waktu 1,5 jam sampai 2 jam. Dan berpakaian rapih, serapih mungkin. Sampai di sana apa yang kita lihat, penyambutan yang luar biasa, tata lampu dan panggung yang menarik, dan tentu ada live musik yang menyemarakan pesta pernikahan itu. Dan di setiap sudut kita lihat di situ ada bebek panggang, ada babi guling, ada kambing guling, ada soto-sotoan, ada makanan barat, ada makanan Indonesia, dari yang halal sampai yang haram pun ada di situ. Siapa yang kalau mau deket-deket doa makan udah siap-siap, udah siap-siap ngetek dulu nih di posnya atau di pondoknya kambing guling. Siapa? Saya ngaku saya orangnya. Jadi sudah siap-siap di mana gitu ya. Kadang-kadang saya suka disuruh mimpin doa makan tuh. Doa makan yang paling gak enak kalau disuruh doa makan di pesta itu. Karena mereka gak fokus lagi sama doa. Fokusnya adalah bagaimana mereka ada di antrian paling depan. Supaya makanan makanan bisa kebagian dan seterusnya ya. Kadang-kadang saya suka, tapi nggak berani nolak juga kalau ada yang bilang, Pak Pendeta nanti tolong doa makan di ada acara resepsi saya atau resepsi kami. Siap saya bilang, walaupun kadang-kadang dengan hati yang bergumul. Karena terus terang ketika saya doa makan, yang lain sudah siap megang piring, ada yang sudah siap-siap nyendok nasi dan sebagainya. Ya, rasanya doa yang paling gak diterima sama Tuhan itu doa di resepsi kayaknya ya. Oke lah, itu urusan Tuhan diterima apa enggak diterima. Pokoknya saya menjalankan tugas amanat dari tuan rumah. Bapak Ibu bayangkan ketika kita datang ke pesta kondangan. Kita sudah punya hasrat untuk malam ini saya mau bebas diet. Besok saya akan diet. Pokoknya kalau udah urusan diet besok aja judulnya gitu ya. Apa yang terjadi? Kalau tuan rumah bilang lewat mikrofonnya, Bapak Ibu hari ini gak ada makanan. Setiap orang masak sendiri. Lalu kemudian dikasih celemek satu-satu sama alat masak untuk kita masak sendiri. Bayangkan betapa kagetnya kalau kita ke sebuah pesta tiba-tiba tuan rumah bilang gak ada makanan. Semua orang harus buat makanan sendiri. Kan gak kebayang. Makasih. Kan gak kebayang. Ya, kita bayangkan di sebuah pesta itu pasti semuanya sudah tersedia. Dan kita yang adalah tamu, tamu kan raja.
Semua pasti sudah tersaji dengan baik, dilengkapi dengan makanan yang mungkin melimpah, dilengkapi dengan hiburan yang luar biasa dan sambutan hangat dari tuan rumah yang begitu luar biasa. Kita hanyalah orang yang pada saat itu hanya diundang untuk memeriahkan dan pasti makan bersama. Bayangkan kalau kemudian yang kita lakukan itu di gereja. Kita seolah-olah datang seperti kita datang ke sebuah kondangan. Kita datang sebagai tamu. Kita hanya mau dilayani, tapi tidak mau melayani. Mana mungkin kalau Bapak Ibu datang dengan pakai baju batik yang bagus, pakai gaun yang indah, sanggulnya sudah setinggi gunung. Ya, tas udah gede-gede gitu, kantong plastik udah banyak di dalam. Ada yang suka bawa kantong plastik? Begitu sampai di sana, Bapak disuruh melayani. Nyiapin piring, suruh ngambil piring kotor, gelas kotor, lalu taruh di dapur. Mau? Nggak ada. Karena konsep kita kalau kita ke kondangan pasti kita semua ingin dilayani dengan baik. Full service, betul? Kita hanya pulang dengan membawa perut yang kenyang. Kalau bisa bawa kantong plastik lagi. Ya kan? Happy kita. Apakah begitu kita mengatakan bahwa bergereja melayani itu seperti itu? Kita datang seolah-olah sebagai tamu, kemudian pelayan-pelayan Tuhan itu sebagai penghibur, entertainment kita. Syukur-syukur pulang dapat snack gitu ya. Dan kalau bisa snacknya berlebihan, lalu kita pulang dengan enak banget kayak Cipinangnya lo gitu. Ke gereja pulangnya dapat makanan dan seterusnya. Nah Bapak Ibu mari kita sama-sama, ini cuma contoh saja saya ngebayangin bahwa kalau kita pergi ke undangan, kita pergi karena berdasarkan undangan. Tapi kalau kita pergi ke gereja bukan undangan sifatnya, panggilan. Kalau kita melayani pun itu bukan karena perintah tapi juga karena panggilan. Makanya saya suka lihat tapi saya nggak berani protes sekarang karena di situ ada, kalau Bapak Ibu masuk ke meja ke pintu gerbang, di situ pintu gereja ada tamu dan jemaat ya kalau nggak salah ya. Saya rada kurang setuju tuh kalau pakai istilah tamu tuh. Walaupun ya mungkin yang mau dimaksud adalah ini bukan anggota Cipinang Elok gitu ya. Dan kalau di warta gereja tuh suka ada penatua penyambut tamu. Seolah-olah kita kayak pagar betis yang lagi nyambut pada saat pesta. Apakah Bapak Ibu adalah seolah-olah dianggap sebagai tamu di gereja ini? Siapa yang mau nunjuk tangan ngaku saya sebagai tamu doang? Maka ketika Bapak Ibu dan saya ada di sini, kita semua adalah satu umat, satu persekutuan. Terlepas dari urusan administrasi bahwa Bapak Ibu adalah berbeda gereja, Bapak Ibu punya anggota jemaat di gereja lain, itu soal lain. Tapi ketika Bapak Ibu ada di sini sebagai keberadaan kita secara fisik, secara pikiran ada di sini, maka kita bukan lagi seolah-olah mengatakan saya tamu di gereja ini. Makanya di gereja di kita itu ada dua, ada simpatisan dan ada anggota jemaat. Tapi bagaimanapun ketika kita beribadah bersama, melayani bersama, kita semua harus melebur. Tidak lagi kemudian antara siapa yang jemaat dan siapa yang bukan jemaat. Karena balik lagi, konsep kita bergereja itu mesti diluruskan. Ya. Mungkin ada gereja-gereja yang begitu gampangnya menservis jemaatnya seperti layaknya sebuah tontonan. Diciptakanlah gereja yang betul-betul menarik hati. Sehingga orang datang berbondong-bondong hanya untuk mendapatkan servis dari pelayan-pelayannya. Tapi setelah itu apa? Maaf, saya tidak menyinggung gereja-gereja modern. Saya tidak menyinggung gereja-gereja yang ada di mal-mal. Tapi mari kita kembalikan pemaknaan, pemahaman kita tentang bergereja itu. Saya memberikan dua contoh ilustrasi yang sehari-hari ini, semoga dari ilustrasi ini kita mendapatkan sebuah pemaknaan bagaimana kita menghayati diri kita sebagai orang-orang yang Tuhan katakan engkau adalah umat yang dipanggil, sebagai umat yang hidupnya harus berpadanan dengan panggilan. Ada 3 kata yang diulang oleh Paulus di dalam Efesus 4 yang mengatakan panggilan atau panggilan di ayat 1 dikatakan
supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Di ayat 4 lagi disambung, satu tubuh, satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Wah, ada 3 kata yang Paulus sebut untuk mengatakan panggilan. Oke Bapak Ibu, panggilan dalam bahasa Yunaninya itu dari kata klesis. Klesis itu akar kata dari eklesia. Eklesia itu dalam bahasa Yunani artinya gereja. Jadi kalau kita memaknai diri kita sebagai gereja adalah kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan. Eklesia dari 2 kata, exit keluar dan klesis panggilan. Berarti gereja adalah orang-orang yang dipanggil keluar. Paham sampai di sini? Jadi itu kata yang sangat dalam artinya. Eklesia dipanggil keluar. Maka memang kehidupan orang Kristen tidak lebih dari bagaimana menghadirkan hidupnya. Kata Paulus untuk kata hidup itu bukan hidup secara ritual saja. Saya pelajari dari kata hidup itu dia ambil dari kata hidup yang sehari-hari. Ya daily life. Hidup yang betul-betul kita kerjakan, kita laksanakan dari Senin sampai Minggu. Bukan hanya di hari Minggu saja. Nah Bapak Ibu, saya mau memberikan 2 contoh supaya kita sama-sama secara singkat tapi juga mendalam. Saya berusaha untuk itu. Untuk kita sama-sama bagaimana kita menjadikan hidup ini sungguh-sungguh sebuah panggilan yang di dalamnya kita menghadirkan sebuah pelayanan yang hidup. Maka pertama-tama saya mau mengambil sebuah contoh saja, sebuah analogi, sebuah ilustrasi dari sebuah orkestra. Wow. Kita punya mini orkestra loh, yang namanya Adora. Ya, kecil-kecil gini Cipinang Elok punya mini ensemble. Nanti akan melayani di ibadah bulan musik. Bayangkan kalau gereja itu adalah sebuah orkestra. Ya Bapak Ibu bisa lihat ya, ini ilustrasi saja. Yang di dalamnya kita lihat bagaimana sebuah simfoni dimainkan oleh setiap atau berbagai macam alat musik. Dari yang kita sebut bass, betot, harmonika, biola, flute, dan macam-macam. Bahkan ada drum, gendang, dan seterusnya. Bagaimana kalau kita mendengarkan sebuah orkestra menyaksikan pertunjukan mereka, kita begitu terhibur luar biasa. Bayangkan. Satu dengan yang lainnya begitu tercipta sebuah harmoni, sebuah irama yang begitu indah, begitu menenangkan atau begitu seakan-akan mengagungkan Sang Ilahi. Dan itu semua tercipta karena setiap alat musik itu punya peran masing-masing. Dan di dalamnya mereka menghadirkan diri tanpa ada yang saling menggantikan dan tergantikan. Betul tidak? Biola tidak bisa menggantikan bass betot walaupun ukurannya sama-sama, ya beda-beda tipis, cuma hanya segede, yang satu gede, yang satu kecil. Dan seterusnya. Tapi kenapa kemudian mereka begitu kompaknya, begitu serasinya, begitu harmonisnya. Sehingga setiap telinga yang mendengarkan, setiap alunan mereka kita begitu sungguh-sungguh menikmati setiap syairnya. Kenapa? Bayangkan dari alat-alat musik yang berbeda. Ya saya tidak tahu persis semua namanya, tapi bayangkan ini semua jadi satu padu. Semua begitu cair. Tidak lagi melihat bahwa saya bisa ini, kamu bisa apa. Enggak bisa. Inilah memaknai kehidupan bergereja seperti ini. Kita enggak bisa nyuruh orang seperti apa yang kita mau dan apa yang kita bisa. Mungkin setiap orang punya talentanya masing-masing. Setiap orang punya kemampuannya masing-masing. Walaupun barangkali cuma sekedar penonton. Ya, tapi setiap orang punya cara unik untuk memberikan dirinya. Yang penting adalah kemauan untuk memberikan diri. Maka kalau kita mau mengatakan siapa di balik semua ini? Ada seorang, apa ini? Apalah namanya? Dirigen. Seorang konduktor yang betul-betul bisa menciptakan atau apa ya, istilahnya apa Bu Berta? Tugasnya seorang konduktor itu apa? Memimpin
anak buahnya, kasarnya begitu ya. Bagaimana mereka bisa padu padan menciptakan sebuah melodi yang indah. Oh Bapak Ibu, alangkah indahnya kalau gereja semuanya hadir. Sebagai orang-orang yang kata Paulus, kita semua harus dipanggil, semua orang dipanggil perpadanan dengan panggilan itu. Maka Paulus mengatakan kalau engkau hidupmu berpadanan dengan panggilan itu ada 3 syarat. Apapun yang Tuhan berikan dengan talenta yang ada padamu, ayat 2 bilang hendaklah kamu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam saling membantu. Kalau kita baca pasal 4 ayat 1 sampai 16 ini, saya mengatakan luar biasa Rasul Paulus memberikan sebuah perikop yang isinya betul-betul sebuah jiwa tentang apa itu bergereja. Sebuah pandangan umum kalau mau dibilang, sebuah doktrin, sebuah norma, sebuah cara hidup bergereja yang saya rasa masih bisa relevan di zaman sekarang. Ya. Yang saya rasa masih bisa kita maknai dalam keadaan apapun. Karena kembali bahwa hidup kita adalah karena panggilan. Mari Bapak Ibu, kita adalah orang-orang yang diibaratkan sekecil apapun peran kita, maka kita seolah-olah tidak tergantikan dengan peran orang lain. Sekalipun barangkali kita hanya bisa berdoa untuk orang lain, maka tunjukkanlah apa yang kita bisa. Berikanlah apa yang kita bisa lakukan. Dan biarlah sang komposer, sang dirigen, sang konduktor itu yang akan mengatur segala sesuatunya. Sehingga pelayanan kita menjadi sebuah pelayanan yang hidup. Itu yang pertama. Yang kedua saya membayangkan adalah gereja itu tidak ubahnya seperti alat perkakas. Alat tukang kayu. Saya kalau ngomong tukang kayu jangan langsung ke Solo ya. Maka seorang tukang kayu yang dilengkapi dengan keahlian, skill, pengalaman, jam terbang, dia akan menciptakan segala sesuatu dengan konsep dulu. Apa yang mau dia buat, apa yang dia mau rancang. Ya. Suatu kali ada seorang tukang kayu mau bikin sesuatu, menyelesaikan pekerjaannya. Tiba-tiba di dalam di box alat perkakasnya itu terjadi kegaduhan, ada PMJ khusus. Ada rapat mendadak, persidangan dipimpin oleh Palu. Anggota-anggotanya sudah tersedia, ada gergaji, ada amplas, ada apalagi macam-macam, ada penggaris dan sebagainya. Mereka bersidang, ada banyak hal yang kemudian mereka bahas, bahkan di dalamnya ada kemudian rapat menjadi sebuah rapat yang panas. Satu sama lain saling menyalahkan. Penggaris menyalahkan serutan, kerjaannya hanya nipisin kayu. Penggaris disalahkan, kerjanya hanya ngukur-ngukur doang. Semua saling menyalahkan, gak ada yang betul. Lalu ketika suasana gaduh di dalam kotak perkakas itu masih terus semakin memanas, si tukang kayu itu membawanya semuanya ke sebuah tempat. Dibukanya kotak itu dan semua alat dipakainya. Apa yang dilakukan oleh si tukang kayu itu? Si tukang kayu itu menggunakan satu persatu alat-alat yang ada. Martil, gergaji, meteran, dan sebagainya. Karena dia tidak bisa membawa 2-3 jenis saja, 2-3 macam alat saja. Karena tidak bisa, satu alat itu bisa berfungsi mungkin lebih dari 2 kegunaan, 3 kegunaan bahkan lebih. Karena setiap alat pasti ada kegunaannya, setiap alat pasti ada fungsinya. Setiap alat pasti punya peran yang gak bisa digantikan dengan alat yang lain, betul? Martil gak bisa menggantikan penggaris gak bisa menggantikan serutan dan seterusnya. Maka semua benda itu dikeluarkan, semua alat itu dikeluarkan. Dan selesailah sebuah mimbar gereja. Mimbar ini hanya boleh jadi oleh karena semua alat itu berperan. Semua alat itu dipakai, tidak ada satupun yang terabaikan. Dan semua alat itu punya fungsi dan kegunaannya masing-masing. Maka contoh yang kedua ini yang saya mau berikan kepada kita semua untuk kita renungkan. Kalau kita adalah alat perkakas di tangan Tuhan, mari Bapak Ibu sama-sama kita lihat diri kita.
Apa yang Tuhan mau gunakan lewat diri saya? Apa yang Tuhan mau inginkan lewat keberadaan saya? Sehingga pelayanan kita betul-betul menjadi sebuah pelayanan yang hidup. Saya ingat betul apa kata Paulus dalam 2 Petrus 1 ayat 10 sebagai ayat yang menutup renungan kita pagi hari ini. Mari kita baca sama-sama 1, 2 ya. Berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu makin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan pernah tersandung. Apa yang membuat hidup kita tidak pernah tersandung? Kalimat pertama, berusahalah sungguh-sungguh. Panggilanmu dan pilihanmu, lakukanlah itu. Supaya kita menjadi orang-orang yang terus menghadirkan apa yang baik. Dan pelayanan kita apapun itu seperti sebuah alat musik yang tak tergantikan, seperti bagaikan sebuah alat perkakas yang diciptakan untuk sebuah fungsi tertentu. Mari Bapak Ibu, apapun diri kita mau supaya hidup yang singkat ini kita menggunakan untuk kemuliaan namanya. Berikut sebelum kita akan akhiri dengan saat teduh, Majelis Jemaat sudah menyiapkan sebuah kompilasi, potret, testimoni, pelayanan yang pernah dilakukan oleh saudara-saudara kita. Oleh mereka yang sungguh-sungguh ingin memaknai sekecil apapun talenta yang Tuhan berikan. Barangkali mereka cuma sepotong amplas, barangkali mereka cuma sekedar kuas cat yang kecil. Tapi mereka adalah bagian di dalam memberi warna pelayanan di GKI Cipinang Elok khususnya. Mari kita saksikan. Saya nama Heru, jadi jemaat di GKI Cipinang Elok, dan saya melayani di GKI Cipinang Elok sebagai pemandu pujian, juga anggota paduan suara Gloria. Kurang lebih mungkin ya sekitar 17 bahkan 20 tahun mungkin di paduan suara Gloria. Sampai saat ini saya masih mau untuk ambil bagian melayani di GKI Cipinang Elok. Ini juga bagian dari sukacita, ada damai sejahtera, atau mungkin lingkungan yang selama ini sudah membentuk saya untuk tetap aktif di GKI Cipinang Elok. Walaupun mungkin ada orang yang melihat rumah jauh, ngapain pelayanan juga jauh gitu kan. Kenapa tidak mencari yang dekat? Ini ada bagian dari saya untuk mengambil pilihan ini. Terima kasih. Shalom, saya Yulita, saya seorang pemandu dalam jemaat GKI Cipinang Elok ini. Jadi saya melayani sebagai pemandu mungkin kurang lebih sekitar 13 tahun, 10 sampai 13 tahun seperti itu. Kenapa saya masih dapat mengikuti atau melayani sebagai pemandu ini? Karena memang saya sangat menyukai menyanyi, dan kebetulan juga begitu mendengar lagu-lagu rohani dan belajar mencintai lagu-lagu yang dinyanyikan, itu membawa sukacita dan kadang-kadang memang menguatkan diri dan menguatkan iman. Hai, saya Lisa. Saya saat ini melayani sebagai pemusik. Saya sudah melayani di GKI Cipinang Elok ini sejak usia praremaja.
Saya masih melayani di GKI Cipinang Elok sampai saat ini karena pertama-tama memang GKI Cipinang Elok ini merupakan gereja masa kecil saya. Jadi saya merasa sekali dibentuk baik secara karakter dan kepribadian, dan sama-sama saya bertumbuh di gereja ini. Dan juga sebagai ungkapan rasa syukur saya kepada Tuhan bahwa Tuhan sudah begitu mengasihi untuk saya dan keluarga. Jadi itulah yang terus membuat saya untuk tetap setia melayani Tuhan. Meskipun saya sempat beribadah juga pada saat jauh dari GKI Cipinang Elok, tapi entah kenapa hati saya terus mengingat kepada GKI Cipinang Elok ini. Halo, nama aku Michelle. Aku di gereja ini melayani sebagai multimedia dan pemusik. Aku melayani kurang lebih sekitar 10 tahun dari aku komisi remaja gitu sampai sekarang. Aku masih tetap melayani karena melayani adalah panggilan dari Tuhan juga sih untuk melayaninya gitu. Bukan untuk buat tampil buat diriku sendiri, maksudnya biar diperhatikan orang gitu. Itu kan tidak baik ya. Jadi aku milih tetap melayani karena untuk melayani Tuhan sih gitu. Halo, nama saya Olivia. Saya melayani di bidang multimedia, bagian clicker ataupun vmix. Saya melayani kurang lebih dari tahun 2021. Kenapa masih melayani di tengah kesibukan? Karena menurut saya yang pertama, saya ingin melayani Tuhan, merupakan panggilan dari Tuhan juga, dan menurut saya saat saya melayani saya jadi punya komunitas atau kelompok yang bisa tumbuh bersama, dan multimedia salah satu bidang yang saya sukai. Mari Bapak Ibu kita mengambil saat hening. Setelah itu saya mengundang paduan suara anugerah untuk menaikkan kesaksian pujiannya.
Umat diundang untuk bangkit berdiri. Bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Umat dipersilakan duduk kembali. Mari Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah Bapa kami di dalam surga, Bapa yang mengenal kami dan mengetahui setiap apa yang kami gumuli, Bapa yang adalah empunya segala dunia dan segala isinya, Bapa yang mengerti dan memahami apa yang menjadi pergolakan dan pergumulan yang dialami oleh setiap umat manusia. Hari ini kami datang kepadamu, menaikkan permohonan dan doa-doa kami kepada Tuhan. Biarlah sebagai juru syafaat kami mau tetap sama-sama ingin menyampaikan semua permohonan kami yang tidak hanya menyangkut kepentingan kami dan pergumulan kami semata, tapi juga pergumulan saudara-saudara kami, bahkan juga lebih daripada itu pergumulan dunia ini. Kami terus mendoakan ya Bapa untuk konflik yang pasti terjadi di berbagai belahan dunia. Ketika kembali Iran dan Amerika kembali melakukan perlawanan dan peperangan, ya Bapa kami tetap hanya memohon. Ada begitu banyak dampak yang saat ini dirasakan oleh hampir seluruh umat manusia dari peperangan ini. Kami mohon biarlah ada orang-orang yang sungguh-sungguh bisa mengendalikan peperangan ini dan menciptakan suasana yang lebih baik. Kami berdoa untuk para korban dari semua pihak ya Bapa, biarlah mereka tetap diberi kekuatan, kesabaran, dan segala upaya yang terus dilakukan sungguh bisa menyelamatkan lebih banyak orang yang saat ini terancam nyawa dan keberadaannya. Kami juga berdoa untuk pemerintahan negeri kami yang terus Tuhan pemberitaan diwarnai oleh berbagai tindakan-tindakan yang tidak menyenangkan. Biarlah penegakan hukum yang berjadi di Indonesia sungguh-sungguh menjadikan hukum berdaulat dan kebenaran ditegakkan. Kami tetap masih berharap Bapak biarlah hukum yang saat ini menjerat juga para penegak hukum yang ada di Indonesia, segala masalah yang terus terjadi di negeri kami, baik itu menyangkut hubungan antar umat beragama dan persoalan-persoalan yang terjadi juga di beberapa daerah di Papua. Kami berdoa biarlah ada upaya-upaya damai untuk terciptanya sebuah kondisi yang kondusif bagi masyarakat yang ada di sekitar daerah konflik. Tuhan kami ingat dan berdoa buat mereka yang sedang menghadapi sakit penyakit, mereka yang juga sedang ada dalam usia lanjut dan segala keberadaan mereka yang mungkin lemah tubuh dan fisik, mereka yang menjalani terapi, menjalani pengobatan dan perawatan, biarlah Tuhan yang tetap terus boleh mendampingi mereka. Tuhan yang terus boleh memberkati segala obat-obatan yang dipakai dan digunakan. Setiap langkah dan setiap cara yang boleh ditempuh, biarlah tangan Tuhan yang menjamahnya. Kami mau berdoa dan ingat untuk Pak Ronald Rakiman, Bapak Tony Magani, Bapak Oni Kiriwang, Bapak Mas Anait Sega, Pendeta Rudi Jayadi, Ibu Hidayani. Kami berdoa juga untuk Ibu Risa Kumala, Bu Pingkan, Bu Saryana. Kami berdoa untuk untuk setiap orang yang saat ini sedang ada di dalam pengobatan dan perawatan intensif, baik itu keluarga kami dan siapapun mereka. Tuhan biarlah
campur tangan Tuhan, dan apa yang terus kami mohon kepadamu, Engkau kiranya mengabulkannya. Hari ini kami juga berdoa untuk persidangan majelis jemaat yang akan diselenggarakan siang hari ini. Bila setiap kami para penatua boleh mengambil keputusan atas setiap apa yang kami bicarakan. Dan biarlah Tuhan ikut serta dalam persidangan kami pada saat ini. Kami berdoa juga untuk berbagai kegiatan yang ada di komisi-komisi, baik itu Babel Camp Komisi Pemuda, acara fellowship Komisi Senior, dan juga kegiatan-kegiatan remaja yang masih terus mereka jalani. Kami berdoa buat semua kelompok kerja, semua badan pengurus, dan juga kami berdoa Tuhan untuk paduan suara, vokal group. Biarlah setiap kami boleh mengambil warna dan pelayanan kami masing-masing, sehingga pelayanan yang boleh kami persembahkan khususnya di GKI Cipinang Elok ini menjadi sebuah pelayanan yang tidak hanya kami rasakan dan nikmati, tapi juga menjadi sebuah pelayanan yang terus berkesinambungan, sehingga ini menjadi pelayanan yang juga terus boleh kami nantinya serahkan kepada anak cucu kami dan kepada generasi seterusnya. Pelayanan yang sungguh-sungguh terus bisa dirasakan dampaknya buat sebanyak orang. Kami berdoa ya Bapa untuk pergumulan saudara-saudara kami di berbagai tempat wilayah, atau mereka yang saat ini sedang menghadapi tekanan hidup yang luar biasa. Apapun bentuknya, Tuhan tetap ikut campur, dan Tuhan yang terus berkarya di dalam kehidupan, Allah yang terus turut bekerja dalam segala sesuatunya. Akhirnya kami menyerahkan hidup kami, menyerahkan setiap apa yang kami jalani dalam rutinitas dan setiap harinya. Di tengah segala mungkin tekanan fisik yang semakin melemah, di tengah segala pergumulan hidup yang makin menekan, tetapi ya Bapa, kami hanya mengandalkan Engkau, kuasa-Mu dan sukacita yang datang daripadamu. Itulah yang membuat kami terus dikuatkan menghadapi segala rintangan dan tantangan yang ada. Kami serahkan setiap doa kami dan setiap keberadaan kami hanya di dalam tangan kuasa-Mu. Inilah doa kami ya Tuhan, inilah permohonan kami, dan inilah setiap kami yang datang bersimpuh memohon kuasa dan hadirat-Mu. Doa yang jauh dari sempurna ini kami minta dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Talenta, kemampuan, waktu, tenaga, dan bahkan harta benda ialah karunia dari Allah yang harus digunakan untuk melayani sesama dan memuliakannya. Melalui pemberian persembahan, kita sedang menunjukkan kesetiaan dan tanggung jawab dalam mengelola berkat yang Tuhan percayakan.
Sesuai dengan perintah Tuhan di dalam 1 Petrus 4 ayat yang ke-10, layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengelola yang baik dari anugerah Allah. Dalam tiap ibadah bersama pukul 9 dan pukul 17, persembahan akan kita edarkan melalui kantong persembahan dan bisa juga dengan QRIS. Bila Bapak dan Ibu memilih sarana transfer, maka persembahan dapat ditransfer ke rekening gereja. Pada tiap hari dan jam kerja tata usaha, persembahan dapat dimasukkan ke dalam kotak persembahan di kantor tata usaha. Marilah sekarang kita membawa rasa syukur kita dengan pujian NKB 134, Terima Kasih Ya Tuhanku. Umat diundang untuk bangkit berdiri.
Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami dalam surga, kami hadir dan datang bersahati Tuhan membawa ungkapan syukur kami melalui persembahan. Bantu kami Tuhan, lembutkan hati dan pikiran kami Tuhan, agar kami dapat memenuhi setiap panggilan yang Kau berikan kepada kami dan melakukan pelayanan yang kami lakukan dalam hidup kami. Inilah doa kami dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ketaatan dan kesetiaan pada panggilan hidup tidak dapat pernah tercapai tanpa mata dan hati yang tertuju kepada Kristus Sang Teladan Agung. Melalui Dia yang rela mengosongkan diri, menanggung murka Allah dan membasuh kita dengan darahnya untuk mendamaikan kita dengan Allah, kita menerima keselamatan dan pegangan hidup yang memberi kita kekuatan untuk melakukan pekerjaan baik yang telah disiapkan Allah untuk kita. Ia menginginkan kita hidup di dalam panggilan itu. Pakailah seluruh hidupmu, biarlah panggilan hidup kita adalah seluruh keberadaan kita, sehingga kemuliaannya lah yang kita mau sama-sama hadirkan. Seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Tetap setia pada panggilan kita dalam hidup kita masing-masing. Dan biarlah hidup kita terus memuliakan namanya. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati saudara dan melindungi saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya dan memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera. Amin. Marilah kita kembali menyanyikan Kidung Kesan 584, Pakailah Seluruh Hidupmu. Persembahkan karyamu, berkat Tuhan
kini dan selamanya. Umat dipersilakan duduk, marilah kita bersaat teduh sejenak. Sebelum kita meninggalkan ruang ibadah, kami mengingatkan untuk kegiatan sepekan sebagai berikut. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.